Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku yang saya hormati dan saya cintai, semoga saudara-saudari selalu dalam keadaan sehat walafiat, bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah aktivitas kita menjadi ibadah yang akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu memperoleh kebahagiaan dunia, kesejahteraan dunia, kebahagiaan dunia, dan kebahagiaan akhirat. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya ingin mengajak saudara untuk menonton video berikut ini. Lalu kita cermati dan kita cocokkan dengan yang sebenarnya. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal yang hidup di abad 2 dan memasuki abad 3, dibilang oleh Habib Dobos ini telah mengisbat nasab kakeknya Ba'alawi, yakni Alwi bin Ubaidillah atau Ubaidillah, tokoh fiktif yang disambungkan kepada Ahmad bin Isa. Sudah jelas bahwa Habib Alwi itu bernasab kepada Sayyidul Habib Ubaidillah. Tidak ada satupun yang ingkar. Semuanya bersambung. Al-Habib Alwi bin Ubaidillah benar. Tidak ada yang ingkar. Tidak ada yang ingkar. Kecuali di Indonesia. Aneh ya. Imam Syafi'i ini mujaddid minal muhibbin, tidak pernah mengingkari Sayyidul Habib Alwi bin Ubaidillah, tidak pernah mengingkari nasabnya sampai kepada Rasulullah SAW. Imam Abi Hanifah, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Malik, para ulama-ulama terkemuka, tidak ada yang ingkar kalau Habib Alwi bin Ubaidillah itu Ibn Ahmad Muhajir ilallah itu memang benar sampai kepada Rasulullah SAW, kecuali di Indonesia. Saudara-saudara sekalian, setiap pembohong akan berusaha meyakinkan kepada orang lain untuk mempercayai dirinya dengan berbagai cara. Untuk itu dia melakukan kebohongan baru demi menutupi kebohongan-kebohongan yang selama ini sudah dilakukan. Untuk menutupi kebohongannya, dia membuat cerita-cerita bohong dan membuat cerita-cerita yang tidak masuk akal. Pembegal atau pencuri akan mengakui kalau barang yang dicuri itu adalah miliknya. Dia akui kalau barang itu adalah pemberian kakeknya misalnya. Atau barang itu diakui sebagai hasil usahanya, sebagai amal solehnya. Pencuri nasab, dia akan mengakui kalau nasabnya sebagai keturunan Rasul itu didapat dari kakeknya, dari engkongnya, atau diperoleh dari usaha, amal, dari kewaliannya misalnya. Padahal ketika ditanya, mana bukti kalau kakek kalian itu nasabnya nyambung sampai kepada Rasulullah? Dia tidak bisa menunjukkan.
Pembohong itu tidak bisa memberikan bukti. Lalu demi menutupi kebohongannya yang tidak bisa dibuktikan itu, dia menutupi kebohongannya, kedustaannya dengan kebohongan dan kedustaan yang baru. Setiap penipu akan berusaha untuk tampil seperti pejuang, seakan dia orang soleh, seakan dia orang alim, seolah dia orang yang santun, sopan, seakan dia orang yang menghargai, berbuat baik kepada orang, seakan dia orang jujur. Penampilan semacam itu hakikatnya adalah kamuflase, topeng, untuk meyakinkan orang agar percaya kepadanya, lalu mendapatkan simpati dari orang-orang yang ditemuinya. Dengan cerita-cerita yang muluk-muluk, yang hebat-hebat. Dan ketika orang-orang sudah simpati kepadanya, segeralah melakukan aksi dan melakukan penipuan. Bisa jadi orang yang tertipu itu tidak merasa ditipu karena sudah terhipnotis, karena sudah bersimpati yang dalam. Apalagi orang yang tertipu itu sudah dijanjikan dengan hal-hal yang menggiurkan. Misalnya tadi, menipu nasab, Habib itu menjanjikan surga, syafaat, dicintai Rasul, terbebas dari siksa, dan sebagainya. Siapakah para pembohong dan penipu itu? Ya, mereka adalah para Habib. Saudara, video tersebut jelas sebuah kebohongan untuk menutupi kebohongannya yang selama ini sudah dilakukan. Video tersebut sangat menyesatkan, sesat bagi pelakunya, bagi keyakinannya, dan yang berbahaya adalah menyesatkan orang lain. Tetapi umat Islam banyak yang tertipu oleh penyesatan tersebut, oleh informasi tersebut, kecuali umat Islam yang tahu sejarah dan punya ilmu tentang keagamaan, utamanya adalah ilmu tentang profil atau tokoh-tokoh umat Islam yang menjadi panutan umat Islam. Mari kita tunjukkan kebohongan yang terdapat dalam video tersebut, dan mari kita kasih tahu saudara-saudara kita akan kesesatannya. Apa yang disampaikan oleh Habib Mukhdar yang ada dalam video tersebut sungguh sangat menyesatkan. Kesesatannya di mana? Mari kita buka sejarah. Kita ketahui datuknya Habib itu berasal dari Alwi bin Ubaidillah. Maka klan ini menyebutkan diri mereka sebagai Bani Alwi atau Ba'alwi, bukan Ba'alawi. Sorry, kalau Ba'alawi itu penipuan, karena dia akan menisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi yang benar adalah Ba'alwi.
datuknya, kakeknya yang bernama Alwi bin Ubaidillah itu wafat pada tahun 412. Sementara Ubaidillah yang disambungkan kepada Ahmad bin Isa itu wafat pada tahun 383. Catat, 412 Hijriah, 383 Hijriah, itu kewafatan kakek-kakek mereka. Tapi dalam video tersebut, Habib Mukhdar ini menipu umat Islam. Katanya, Imam Madhab Ahli Sunnah wal Jamaah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal itu telah mengisbat, mengakui kalau Alwi bin Ubaidillah atau Ubaidillah itu sendiri diisbat sebagai keturunan dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penyesatan. Bagaimana imam madhab yang jauh sebelum tahun wafatnya Alwi, yakni tahun 412, sebelum wafatnya Ubaidillah tahun 383, kedua tokoh itu belum lahir, para imam madhab sudah lahir, yakni ada hidup di abad 2 dan awal abad 3, bertahun-tahun lamanya sebelum kakek-kakek berdua tadi ada, imam-imam ini sudah wafat. Lah kok bisa dikatakan telah mengisbat nasabnya Alwi, Ubaidillah yang nyambung kepada Rasulullah? Ini adalah penyesatan di samping kebohongan yang bertumpuk-tumpuk. Maka umat Islam harus tahu, itulah cara para habib mendobos, menipu umat Islam dengan mengambil dalil sesuka-sukanya, hujah sesuka-sukanya, dan kita ditipu dengan dalil-dalil itu. Bayangkan saudara, imam madhab Imam Abu Hanifah wafat tahun 150. Saya ulang lagi, Imam Abu Hanifah itu wafat pada tahun 150 Hijriah. Bagaimana sudah wafat tahun 150 Hijriah kok bisa mengisbat orang yang mati pada 412? Kemudian Imam Malik wafat pada tahun 174. Bagaimana orang yang hidup sampai akhir pada tahun 174 mengisbat orang yang hidup di tahun 412, yang mati pada tahun 412. Kemudian Imam Syafi'i, beliau wafat pada tahun 204. Bagaimana tahun 204 wafat, sudah wafat, lalu mengisbat orang yang ada hidup di tahun 400-an. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal wafat pada tahun 241. Bagaimana orang yang wafat pada tahun 241 mengisbat orang yang hidup di tahun 380-an, yakni yang wafat pada 383 dan orang yang wafat pada tahun 412 Hijriah. Inilah kebohongan-kebohongan Habib demi untuk menutupi kebohongan. Inilah dobos para Habib demi menutupi kejahatannya. Semoga saudara-saudara menjadi sadar bahwa Habib-Habib itu benar-benar pembohong dan penipu yang harus kita tinggalkan.
Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.